Katekese 7 menit dari buku Katekismus Gereja Katolik. Hari ini kita akan membaca bersama artikel 8 tentang dosa. Sebelum membicarakan artikel tentang dosa, diberi tema pengantar kerahiman dan dosa. Lalu nomor 1846 dari KGK tertulis demikian. Injil adalah wahyu yang disampaikan dalam Yesus Kristus bahwa Allah berbelas kasihan kepada orang berdosa. Bandingkan Injil Lukas bab 15. Kalau kita membaca Injil Lukas bab 15, kita akan menemukan 3 perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan itu disampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut ketika orang-orang berdosa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mengatakan, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan 3 perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Perumpamaan yang pertama itu tentang domba yang hilang. Lalu ini perumpamaan pertama, domba yang hilang. Lalu perumpamaan yang kedua itu tentang dirham yang hilang. Seorang perempuan, seorang ibu kehilangan 10 dirham, mempunyai 10 dirham dan 1 diantaranya hilang. Lalu perumpamaan yang ketiga itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu seorang bapak yang punya 2 orang anak, yang bungsu itu pergi meninggalkan rumah. Nah, itu Lukas bab 15. Itu menceritakan tentang belas kasih Allah kepada orang berdosa. Malaikat berkata kepada Yusuf, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umat dari dosa mereka. Injil Matius bab 1 ayat 21. Dan mengenai Ekaristi, sakramen penebusan, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius bab 26 ayat 28. Allah telah mencipta kita tanpa kita, tetapi ia tidak mau menyelamatkan kita tanpa kita. Itu kata-kata dari Santo Agustinus. Supaya mendapat belas kasihannya, kita harus mengakui kesalahan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Surat Rasul Yohanes yang pertama, bab 1 ayat 8-9. Santo Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi supaya melaksanakan pekerjaannya, rahmat harus membongkar dosa, menobatkan hati kita dan mengantar kita dengan perantaraan kasih karunia kepada kehidupan abadi oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam suratnya kepada umat di Roma bab 5 ayat 20-21. Seperti seorang dokter memeriksa luka sebelum ia membalutnya, demikian Allah memancarkan sinar terang ke atas dosa oleh sabda dan rohnya. Pertobatan menuntut bahwa dosa disingkapkan. Ia mencakup juga penilaian batin oleh hati nurani, dan karena hal ini merupakan suatu penilaian oleh kegiatan roh kebenaran dalam lubuk hati terdalam dari manusia, ia serentak pula merupakan suatu permulaan baru dari pemberian rahmat dan kasih. Terimalah Roh Kudus. Demikian, dalam meyakinkan mengenai dosa ini, kita menemukan suatu karunia ganda. Karunia kebenaran hati nurani dan karunia kepastian penebusan. Roh kebenaran adalah juga penghibur. Dalam Dei Verbum nomor 31 dari Konsili Vatikan kedua. Jadi, ketika kita mempelajari dosa, meyakinkan, mengakui dosa-dosa kita menemukan 2 karunia ganda.
Yang pertama, karunia kebenaran hati nurani, dan yang kedua, karunia kepastian penebusan. Bahwa kita, walaupun orang berdosa, dicintai oleh Allah, dipanggil untuk kembali kepada kasih-Nya melalui pertobatan kita. Demikian katekese 7 menit. Semoga berguna, berkah dalam.